Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada petang hari Jumat ini kita kembali diizinkan Allah untuk sama-sama menyambung kaji yang pada kesempatan ini bersama Imam Muslim Ibnul Hajjaj rahimahullah ta'ala melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Mudah-mudahan Allah mencatat, menghitung kehadiran kita ini sebagai tanda syukur kita kepadanya. Semoga nikmat yang sudah kita dapat semakin hari semakin terasa nikmat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Salawat dan salam hendaknya selalu pula kita ucapkan dan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, berkata Imam Muslim dalam babu hujjati man qala babu hujjati man qala al-basmalatu ayatun min awwali kulli suratin siwa bara'ah. Bab hujjah orang yang mengatakan bahwa al-basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, adalah ayat di awal setiap surat. Awal di setiap adalah ayat di awal setiap surat Al-Quran, siwa bara'ah, kecuali di awal surat Bara'ah, yaitu surat At-Taubah. Disebut juga dengan Bara'ah, yaitu berlepas diri. Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada orang-orang musyrikin. Bara'atu minallah. Kemudian disebut juga dengan At-Taubah, dengan At-Taubah, dan lebih masyhur dengan nama surat At-Taubah. Nah, dalam surat ini di awalnya tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian atau ahli tafsir mengatakan tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim
Karena bismillah isinya adalah kasih sayang. Sedangkan surat Bara'ah banyak berisi tentang perang. Maka kasih sayang dengan perang tidak munasabah. Sebagai lain mengatakan bahwasanya bahwa dia adalah bagian dari surat Al-Anfal, sehingga tidak dimulai lagi dengan bismillah. Kalau yang ini berarti tidak ada pengecualian bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat di awal setiap surat. Adalah ayat di awal setiap surat. Termasuk Al-Fatihah. Karena ini ada kaitannya dengan membaca Al-Fatihah di awal surat, membaca bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah. Karena bab sebelumnya Imam Muslim meriwayatkan hadis-hadis yang menjadi hujjah bagi para a'immah yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim dijahar, tidak disirkan. Ada lupa lagi ya, disirkan atau tidak dijaharkan. Babu hujjati man qala la yujharu bil basmalah. Bab tentang hujjah orang yang mengatakan tidak dijaharkan bismillah. Zahirnya wallahu alam Imam Muslim merajihkan sir bismillahirrahmanirrahim. Pertama dia mendahulukan sebutan hadis-hadisnya dan banyak dia sebutkan, sedangkan pas tentang jahar dia hanya menyebutkan hadis tentang bismillah adalah ayat di awal setiap surat. Artinya apa? Kalau dia ayat, kalau bismillah adalah ayat di awal surat Al-Fatihah, kalau alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin dijaharkan, kenapa bismillah tidak dijaharkan? Kan dia sama-sama ayat. Ini iskal yang disampaikan oleh para ulama yang mengatakan bahwa bismillah dijaharkan sebelum membaca Al-Fatihah. Sebenarnya ini bisa dijawab kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak menjaharkan. Tetapi dijawab lagi, kan ada hadis-hadis yang dipahami daripadanya Nabi menjaharkan. Oh iya juga ya, ada riwayat bahwasanya Nabi didengar membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, sehingga terjadilah perbedaan pendapat para ulama dari dulu sampai hari ini. Cuman dulu ketika yang berbeda pendapat para ulama, mereka tidak bantah-bantah. Nah, sekarang yang berbeda pendapat kita yang bukan ulama, sehingga mudah berbantah. Allah musta'an. Itu aja bedanya. Nah, jadi kalau gitu kita mesti nak jadi ulama. Tapi ulama bantah je ustaznya. Berarti belum berakhlak ulama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi babu hujjati man qala al-basmalatu ayatun min awwali kulli suratin siwa bara'ah. Qala al-imam Muslim rahimahullah haddathana Ali ibn Hujr As-Sa'di. Ali ibn Hujr As-Sa'di, Ali ibn Hujr ibn Iyas As-Sa'di. Qala haddathana Ali ibn Mushir, telah menyampaikan kepada kami hadis ini Ali ibn Mushir yaitu Al-Basri. Qala akhbarana Al-Mukhtar ibn Fulful atau ibn Filfil. Ya, Fulful artinya lado ya. Jadi anak lado. Nah. Jadi Al-Mukhtar ibn Filfil atau Fulful atau Falfal. Al-Basri. Al-Basri. An Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik ibn Nadhr Al-Khazraji Al-Ansari, khadimu Rasulillah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijriyah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah,
tahwil yaitu sanad yang lain. Wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dan telah menceritakan hadis ini kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Absi ibnu Abi Syaibah Al-Kufi, penulis kitab Al-Musannaf dan juga tafsirnya terkenal. Dan ini adalah Syekh Imam Muslim yang paling banyak dia meriwayatkan hadis daripadanya dalam kitabnya As-Sahih. Wal lafzu lahu, dan lafaz yang disebutkan dalam hadis ini adalah dari lafaz Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ini Imam Muslim, disinilah kenapa Ahlul Maghrib, orang-orang di bagian barat negeri Islam waktu itu, mendahulukan atau mengutamakan Sahih Muslim daripada Sahih Al-Bukhari. Sebab Imam Muslim ya'tani bil alfadhi wal mutun. Imam Muslim itu lebih banyak memperhatikan matan dan lafaz-lafaz hadis. Dia dibedakan lafaz siapa ini, lafaz siapa ini. Ini bagi para ulama hadis dan juga para penuntut ilmu hadis sangat berarti dan sangat menentukan. Walabzu lahu qala haddatsana Ali ibn Mushir, telah menceritakan kepada kami hadis ini Ali ibn Mushir yang tersebut pada sanad sebelumnya, Anil Mukhtar ibn Fulful atau Filfil, an Anas, dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin baina adhhurina idh aghfa ighfa'atan ثم رفع رأسه متبسما ثم رفع نفسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari berada di tengah-tengah sahabat. Nanti di hadis Ali bin Hujur tambahannya fil masjid, yaitu di dalam masjid. Jadi bersama sahabat di mana? Jelaskan di riwayat yang lain tadi ada di masjid. Idz aghfa ighfa'atan, tiba-tiba beliau tertidur sekejap. Artinya takilo bahasa kitanya. Apa bahasa Indonesia takilo? Hah? Takaluk. Masya Allah. Mantap bahasa Indonesia. Takaluk. Baik. Masya Allah. Jadi tertidur sebentar. Tertidur. Hah? Takaluk sebentar. Takaluk sebentar. Jazakallah khairan Syekh. Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya mutabassiman sambil tersenyum. Berarti ada sesuatu yang menggembirakan. Faqulna, kami bertanya,
ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau menjawab, unzilat alayya anifan surah, sebentar tadi diturunkan kepada saya satu surat. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam proses penerimaan wahyu kan bermacam-macam. Ada dalam mimpi yang datang seperti waktu subuh dan terbangun tiba-tiba Nabi sudah mendapatkan wahyu. Kadang ada dengan gemerincing suara lonceng, dan ini yang paling berat bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Atau kadang-kadang beliau kedinginan luar biasa, ya sampai menjagung peluhnya dingin. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nah lalu diwahyukan kepada wahyu ke dalamnya. Kemudian diantaranya dimasukkan ke dalam hatinya wahyu seperti yang dalam hadis ulqiya fi ruhi, dimasukkan ke dalam hatiku atau ke dalam jiwaku. Nah ini Nabi tertidur sebentar, lalu dia tersenyum. Maka bertanya sahabat, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum? Qala unzilat alayya anifan surah, baru saja diturunkan kepadaku satu surat. Faqara'a, lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, berarti beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti Bismillah adalah ayat dari surat Al-Kautsar. Ayat dari surat Al-Kautsar. Berarti kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah, berarti dia juga ayat dari surat Al-Fatihah. Ini isyarat daripada Imam Muslim rahimahullah ta'ala bahwa ada yang berdalil kepada bahwa di antara ulama yang mengatakan jahar Bismillahirrahmanirrahim, di antara dalilnya adalah bahwa Bismillah termasuk ayat di pangkal setiap surat. Maka haknya sebagaimana Alhamdulillahirabbil alamin dijaharkan, maka Bismillah haknya juga dijaharkan. Ditambah lagi ada riwayat yang dipahami daripadanya bahwa Nabi menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di akhir ini kan kita sebutkan bagaimana mengkompromikan antara semua hadis-hadis tersebut atau semua hadis tersebut. Kemudian fasal inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar nanti akan ditafsirkan oleh Nabi sendiri, yaitu sungai atau sungai di surga yang sangat banyak kebaikan padanya dan gayungnya sebanyak bintang di langit. Jadi tidak perlu risau, tidak dapat bagian kecuali syarat masuknya tidak teraplikasi. Nah, ini pentingnya kaum muslim, kecuali syarat masuknya istilahnya aplikasinya tidak hidup. Kalau tidak hidup, barcode-nya tidak bisa masuk. Nah, jadi seleksi Allah lebih teliti daripada seleksi alam. Ya, seleksi Allah lebih teliti daripada seleksi alat. Maka hati-hati kita. Kaum muslimin, fasalli li rabbik. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah juga karena Allah tabaraka wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bahwa salat adalah ibadah dan menyembelih juga ibadah, karena sama-sama harus karena Allah semata. Tidak boleh berkorban atas nama selain Allah tabaraka wa ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu lah yang terputus. Yang terputus dikatakan di sini oleh para ulama adalah terputus keturunannya. Sehingga rajulun, seseorang itu kalau tidak punya keturunan disebut rajulun abtar. Kalau seandainya ada ular yang terputus ekornya disebut su'banun abtar. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci Muhammad dialah yang terputus. Ya, bisa saja terputus, yang dimaksud adalah terputus dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma qala, kemudian Nabi bertanya, atadruna mal kautsar? Kalian tahu enggak apa itu al-kautsar? Tahu enggak kalian apa yang dimaksud dengan al-kautsar dalam ayat tadi? Faqulna, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Memang adabnya sahabat dan adabnya sahabat, kalau ditanya oleh Nabi SAW, mereka sering mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, karena apa? Karena Nabi pasti akan memberitahukan. Nabi pasti akan memberitahukan, dan mereka tidak mau mendahului Allah dan Rasulnya. Pasti dijelaskan dengan penjelasan yang jelas-jelas. Allah wa rasuluhu qala fa innahu nahrun. Sesungguhnya al-kautsar itu adalah sungai. Wa adanihi rabbi azza wa jal, yang dijanjikan kepadaku oleh Rabbku azza wa jalla. Alaihi khairun katsir, padanya terdapat banyak kebaikan. Itu tentu airnya. Huwa haudun taridu alaihi ummati, yaitu telaga, dialah telaga yang nanti umatku akan melewatinya dan mengambil minum di situ. Warada biasanya ditunjukkan untuk mengambil air. Warada al-bi'ra, yakni mengambil air. Nah, taib alaihi ummati yaumil qiyamah, nanti umatku akan minum daripadanya, ngambil air daripadanya pada hari kiamat. Hari itu kaum muslimin dan muslimat dahaga luar biasa dahsyat. Sebab tuan-tuan sekarang mentari yang jauhnya berapa kilo sekarang, lupanya jarak matahari dari bumi, tidak pernah diukurnya. Kata orang aja dulu, dikira-kira orang, tidak tahu juga. Katanya jutaan kilometer. Saya tidak tahu. Terus terang saya tidak tahu. Ini karena para ahlinya memperkirakan seperti itu. Iya saya. Hah? 152 juta. Iya orangnya. Kan tidak ada dalil kan? Tapi tidak apalah. Nah, nanti dia cuma pulang sikit-sikit dalil kan. Nah, iyalah. Tak apa-apa. Kita percaya aja lah. 152 juta kilometer atau sentimeter, kilometer, kilometer. Sudah begini dahsyat dahaganya kita. Bayangkan pada hari itu, kata Nabi SAW, jaraknya 2 mil. 2 mil berapa kilo? Berapa juta kilo? Hah? 1 mil 1,68. Berarti 2 kilo? 2 mil 3,26. 36. Ya, sebentar 3/3 kilo. Mana yang panas? 52 juta kilo atau 3,32 kilo? Mana yang lebih panas? Panas itu. Bayangkan dahaganya kita, apalagi keringat kita melaut itu. Keringat kita melaut. Kalau sudah melaut keringatnya, berarti seluruh cairan dalam tubuh itu keluar pasti luar biasa hausnya. Nah, saat itulah orang-orang Islam akan diberikan nikmat, yaitu minum air Al-Kautsar ini, telaga Nabi. Di tepi telaga itulah Nabi menanti. Jadi kalau tuan-tuan nak rindu bertemu Nabi, usahakan jangan sampai tertolak di tepi telaga. Coba bayangkan, awak lah nak santai situ nak minum kan, tiba-tiba tak boleh datang. Padahal kekasih ada di situ. Sakitnya tuh di sana. Iya, sakitnya tuh sana. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi hati-hati. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Naam, hari itu hari kiamat umatku akan melewati dan minum di situ. Baik. Aniyatuhu adadun nujumi, dan
bejana-bejananya atau gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Sekarang saya tanya lagi, bintang di langit coba hitung. Tadi antum dah hitung jarak matahari. Coba bintang lagi. Hah? Ngaku kan ya? Nah, ngaku dia. Tidak bisa dikira lagi. Ya, kata para ahli juga triliunan. Triliunan bintang dan planet di atas. Jadi kalau seandainya umat Islam hari ini berapa tuh miliar, 2 miliar, tidak usah khawatir. Gelasnya banyak. Cuman masalahnya kita dapat tidak pegang. Itu aja masalah. Bisa tidak pegang. Itu ya. Yang penting harus dipastikan bisa tidak kita menyentuhnya. Kalau tidak teraplikasi atau barcode-nya tidak berlaku ya, maka kita akan tidak bisa masuk dan tertahan. Apa sebabnya? Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, fayukhtalajul abdu minhum. Ketika masuk ada hamba yang di apa namanya yuntaza. Arti yukhtalaju yani yuntaza, artinya di tengah orang ramai itu ditarik keluar. Weh, sedihnya luar biasa sih. Awak haus minuman nampak dan kekasih ada di situ yang kita rindukan. Apalagi sering pula lagu-lagu cinta Nabi kan sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa lagunya, rindu luar biasa, tetapi pas di situ tertolak. Tertolak ini ditarik mulut tuh. Nauzubillah. Ya kalau lay division kan, acu dah boleh masuk aja. Jadilah ndak, ini ditarik suruh keluar. Terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqul rabbi innahu min ummati. Ya Rabbi, itu orang dari umatku. Dalam riwayat lain nanti ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa ta'rifuna ya Rasulullah?" Bagaimana engkau mengenali kami ya Rasulullah? Nabi mengatakan bil gharrati wat tahjil. Fa inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalin, yaitu kening dan anggota-anggota wudunya bercahaya putih, ya, atau berwarna putih. Itulah tanda pengenal kita. Asal tuan-tuan tetap berwuduk, ya, sekalipun nanti tidak teraplikasi, tapi tanda itu ada karena dia salat. Berarti tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama dia masih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanda itu akan terlihat. Rugilah mereka yang tidak berwuduk dan tidak salat, karena tanda itu tak akan nampak. Kalau nak nampak nanti orang masuk dia lewat aja. Memang bukan jalurnya, karena ada tandanya. Tanda the priority line. Ini tanda prioritasnya. Jadi orang-orang yang tercatat atau terlihat tanda umat Nabi Muhammad min atharil wudu. Maka kita memanggil seluruh kaum muslimin yang masih lalai untuk berwudu dan salat, maka dari sekarang jangan sampai tertinggal lagi dan bertobatlah dengan sebenar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari awal memang tak bisa diurus kalau di akhirat. Kalau tidak salat memang tak diurus lagi di akhirat. Karena salat itu patokan diterima atau tidaknya amal. Kalau tertolak salatnya, apalagi tidak salat sama sekali, apa yang mau diproses lagi? Apa yang mau diproses lagi? Misalnya itu tidak paling syarat paling utama KTP itu yang ada bisa diproses. Bisa lewat belakang di dunia, bisa lewat belakang. Nah, tapi kalau di akhirat tidak ada yang di belakang, semuanya berdepan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Innahu min ummati ya Rasul, ya Rabbi, ya Allah. Itu orang yang ditarik-tarik keluar itu adalah umat saya. Kenapa tidak dibiarkan masuk? Karena Nabi sangat sayang pada kita. Nabi sayang pada kita. Di saat para anbiya, para rasul di akhirat nanti berkata nafsi ya selamatkan jiwaku ya Allah. Nabi hari itu mengatakan ummati. Nabi sangat sayang melihat ada yang disuruh keluar pada terlihat tanda dia umat beliau.
Maka dia bilang, ya Rasulullah, ya Rabbi, innahum min ummati, mereka adalah umatku. Apa jawaban yang diberikan kepada Nabi SAW? Fayaqul, lalu berkata dia, Allah atau munadi tadi, ma tadri ma ahdathat ba'dak, mereka umatmu, tapi engkau tidak tahu, hai Muhammad, apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Para ahli syarah hadis menyebutkan tafsir ma ahdatsat ba'dak atau ma ahdatsu ba'dak dengan dua tafsir. Satu adalah orang-orang yang murtad setelah Nabi wafat. Orang-orang yang murtad setelah Nabi wafat. Nabi tidak tahu kan mereka murtad. Karena riwayat lain menyebutkan hum ashabi, mereka adalah sahabatku. Yang lain mengatakan adalah ahlul bid'ati wal ahwa, yaitu ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Nah, mana yang benar di antara kedua tafsir itu? Ini kan ijtihad ulama. Mana yang benar? Wallahu a'lam, dua-duanya benar. Baik yang murtad setelah Nabi juga mengada-ngada setelah Nabi SAW, atau ahli bid'ah juga mengada-ngada setelah Nabi wafat. Di zaman Nabi ada bid'ah? Menurut orang ada katanya. Ya. Zaman Nabi tidak ada bid'ah. Zaman Nabi tidak ada bid'ah. Bid'ah itu adalah setelah Nabi SAW. Jelas? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena zaman Nabi itu belum sempurna, syariat masih berproses. Jadi ada sebab yang karenanya dilarang, ada sebab yang karenanya dibolehkan. Kan sudah kita buskan dalam perbicaraan kita sebelumnya, ada sebab yang karenanya Allah syariatkan itu. Kalau hadis namanya sababul wurud, kalau ayat namanya sababu an-nuzul. Contoh yang dibolehkan, Nabi sedang sholat atau Nabi disampaikan kepadanya seorang yang dalam sholat malamnya hanya membaca surat Al-Ikhlas dari awal sampai selesai sholat malamnya, sampai menjelang subuh. Lalu dilaporkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia saudara seibunya, lain ayah dia. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Qul Huwallah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Jadi dibolehkan? Boleh. Kenapa dibolehkan? Karena syar'i. Apa sebab? Karena Allah sebutkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Di salat malam itu baca yang mudah dari Al-Quran. Nah, baginya malam itu yang mudah adalah Qul Huwallah wa Qul Huwa Quran. Sah tidak dibaca salat malam? Sah. Boleh diulang-ulang? Boleh. Boleh dicintai? Boleh. Maka ini disyariatkan, maka Nabi bolehkan. Dan ada pula yang tidak diterima oleh Nabi alaihissalatu wassalam, walaupun alasannya sama-sama ingin menambah pahala, sama-sama ingin kebaikan. Misalnya Abu Israil. Masih ingat Abu Israil? Masih ya? Ada Sahih Bukhari itu, bahwa Abu Israil dia bernazar puasa sunat tanpa berlindung, alias berjemur. Jadi puasa sambil bajamu, berjemur di terik matahari. Awak jadi ruang AC lah, minta minum juga misalnya. Ini orang di tengah teriknya matahari. Bayanglah sama antum terik matahari di Jazirah Arab. Babos saja main gigi. Nah, itu kan main gigi. Subhanallah. Istilahnya kok talu tang dia te motor 15 minit masak, insyaallah taala. Kalau tang kaki latui. Nah, begitulah kaum muslimin dan muslimat. Anda kan mungkin pernah Anda bilang, sendal saya salah bawa oleh orang.
Ya salah sabawan. Artinya tidak ada sandal pula. Menjalan ke pintu tu, nak di aspal itu kalau tidak salah hampir 2 pekan sakit diinjakkan kaki. Subhanallah. Tapi ada lontong bila terompa bau dak apa run. Nah, sampai terompa lagi pun yang tak temo pakai jalannya. Alhamdulillah. Dia hilang terompa buuk dapat bau. Cuma tadilah kaki loh letut. Kan latut kan? Ketinggal itu aja. Kamu muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi panas luar biasa. Nah, dia berniat puasa, bernazar puasa dengan berjemur. Tujuannya apa? Supaya tambah apa? Pahala. Ada dalilnya? Ada. Hadis Nabi kepada Dhuba'ah bintu Zubair ketika dia mau haji dalam keadaan sakit, Nabi katakan hujji, ikutlah haji, fa inna ajraki ala qadri nasabiki. Hadis riwayat Muslim. Hajilah kamu wahai Dhuba'ah bintu Zubair, karena walaupun dalam keadaan sakit, pahala yang kau dapatkan sesuai dengan tingkat kesulitan yang engkau lakukan. Nah, mungkin mendengar itu orang ini juga ingin mempersulit dirinya, tidak berlindung dan tidak bercakap. Dua-duanya dinilainya baik atau dinilainya buruk? Menurut dia baik atau buruk? Baik. Dan ada dalilnya. Tapi tak tepat pemakaiannya. Maka Nabi SAW ketika melihat dia dikerumuni orang, maklumlah kalau laba jamu tentulah contoh apa mau bantu kan, la umuk apa umuk apa umut. Artinya tidak tentu lagi bentuknya, saking loyonya dia menahan lapar karena berjemur dan tidak lupa cakap. Tidak bercakap. Akhirnya dikerumuni oleh orang, terlihat oleh Nabi SAW. Mahadha, apa ini? Lalu disampaikan Nabi, ya Rasulullah, ini Abu Ismail ingin menambah pahala, yaitu dengan puasa sambil berjemur dan tidak berbicara. Nabi bolehkan? Tidak. Berarti tidak semua yang baik menurut sahabat disahkan oleh Nabi SAW. Ini menandakan pula bahwa tidak ada asal baik kita ambil menurut perasaan lalu tanpa ada dalil. Nah, karena tidak semua disahkan oleh Nabi SAW. Di sini kita tahu bahwasanya bid'ah tidak ada yang bid'ah tidak ada yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semua bicara tentang bid'ah semuanya melarang. Ya, dalil semuanya melarang. Cuma pemahaman sebagian ulama, sebagian mengklaim, sebagian besar ya, Allah alam, ya, ada yang bilang sebagian besar ulama menerima bid'ah hasanah. Dan biasanya klaim seperti ini adalah ulama yang sepaham. Nah, itu ulama yang sepaham. Sama kemarin orang bikin konferensi Ahlus Sunnah ijma' menyatakan Wahabi Salafi tidak Ahlus Sunnah. Ijma'nya siapa? Ya Ahlul Kalam dan Sufi. Ahlul Kalam dan Sufi. Ahlus Sunnah tidak ikut di konferensi itu. Bahkan sebagian yang ikut terpaksa berlepas diri dari hasil deklarasi makar tersebut. Makar sebenarnya bukan muktamar. Sehingga Presiden Chechnya waktu itu Ramadan Karimov terpaksa minta maaf pula kepada Raja Arab Saudi dan raja-raja Arab yang lain karena mereka dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Iya, negeri yang menegakkan sunnah keluar dari Ahlus Sunnah. Yang suka menghidupkan lawan sunnah itu jadi ahli sunnah. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini bahaya, berarti kan makar itu. Andainya diundanglah ulama semua seluruh dunia, ya, undang semuanya, nah baru kita tahu ternyata ijma. Ini tidak diundang yang sepaham, saudara. Dikondisikan. Contoh awak pemilu juga. Contoh kita milih RT, RW dan sebagainya, dikondisikan sudah itu ainnya yang paling bagus. Allah musta'an. Masuk waktu, subhanallah.
Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, innaka ma tadri ma ahdatsat ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ternyata mengada-ngada itu bukan menambah nilai, tapi mengurangi nilai. Allah musta'an. Nah, baik menambah-nambah sampai murtad dari agama, atau menambah sesuatu yang sudah sempurna dari agama, semuanya mengurangi nilai. Wallahu ta'ala alam. Memang khilaf memang. Bahkan ada yang sampai kalab. Bukan khilaf lagi. Baik, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Subhanallah, jadi Nabi alaihissalatu wassalam ketika melihat umatnya yang tidak dibenarkan minum dari telaganya, beliau merasa prihatin, lalu memohon kepada Allah, Rabbi innahum min ummati, mereka adalah umatku. Lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsat ba'dak. Engkau tidak tahu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Mendengar itu Nabi lalu mengatakan dalam riwayat lain, suhqan liman ahdatsa ba'di
au liman baddala ba'di. Ya, kalau gitu jauh-jauhlah orang-orang yang merubah-rubah setelahku atau mengganti setelahku. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti beberapa contoh yang sudah kita kemukakan tadi, bahwa mengada-ngada dalam agama itu ya tidak dibenarkan, karena bukan menambah nilai tetapi mengurangi nilai. Sebagian mungkin akan mengatakan bahkan banyak sarana-sarana yang tak ada di zaman Nabi kok kita pakai juga dalam ibadah. Tentuan yang dilarang itu adalah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan agama langsung. Tapi kalau yang masalahnya sarana, sudah dijelaskan oleh para ulama, ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Yang pertama harus diketahui bahwa masalah yang sifatnya duniawi, sunnahnya adalah semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarang. Semuanya boleh kecuali dalil yang melarang. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam beribadah kita menggunakan mikrofon ini. Ini sifatnya merubah ibadah atau menambah ibadah, atau dia hanya ibadah, hanya sekedar sarana. Kita katakan sekedar sarana, berarti antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi sunnahnya Nabi di situ. Kemudian masalah kita mengadakan kajian pakai meja. Nabi tidak pakai meja misalnya. Ini meja ini ibadah atau bukan? Ini hanya sarana. Ada larangan pakai meja? Ya tidak ada, karena masalah duniawi sunnahnya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini tripod juga nggak ada zaman Nabi. Ya, tripod nggak ada zaman Nabi SAW. Yang ada paling ranting-ranting kayu kan, dan tidak ada live streaming seperti ini. Maka kita katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini kadang-kadang dicampur-campur orang. Kalau gitu nanti tidak bisa antum zakat pakai beras. Ya akhi, antum tidak tahu bahwa sunnah Nabi itu ada di antaranya al-ijtihad atau yang berlaku qiyas. Nah, kalau berlaku qiyas ya kita qiyaskan. Kalau tak berlaku jangan diqiyaskan. Antum mengqiyaskan Allah dengan makhluk tidak boleh. Tapi mengqiyaskan makhluk dengan makhluk ya boleh. Menyamaratakan seluruh makhluk saja kadang tidak bisa. Sebagian makhluk bisa diqiyaskan ke sebagian yang lain, sebagiannya tidak bisa dianalogikan. Jadi tidak berlaku semuanya analogi. Demikian juga dalam ibadah. Ibadah ada yang bisa diqiyaskan, ada yang tidak bisa. Yang ma'qulul makna bisa diqiyaskan, atau ibadah ghairu mahdha. Tapi kalau yang ibadah ghairi ma'qulul makna, yang tidak mahdha, yang mahdha, yang sifatnya ta'abbudiyah, itu tidak bisa diqiyaskan. Makanya ada yang diqiyaskan atau tidak, walaupun sebagian besar ulama as-salaf tidak menerima qiyas dalam masalah ibadah, dan khususnya lagi ibadah yang sifatnya mahdha. Kalau mahdha itu tidak, ghairu ma'qulil makna. Tapi kalau seandainya ma'qulul makna dan ghairu mahdha, maka boleh diqiyaskan. Bukan kita tidak menolak semua kiasan ibadah, antum salah pahamnya, maka pahami dulu baru membantah gitu. Nyolong nak bantah gitu. Alun dongannya nak bantah. Alun sampai citonya lagi sonsong deh. Bapak kan paham. Jadi bukan nak cari paham, tapi bapak cari kesalahan. Jadi bukan salah, tapi salah paham. Allah musta'an. Ya, kalau yang nak paham tu ngaji atau tanya orang. Ya, bukan membahas sesuatu secara patah-patah dan tidak dipahami secara utuh. Nasallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal. Nah, Zad bin Hujur berkata, Ibnu Hujur dalam hadisnya, baina adhhurina fil masjid, itu bersama kami di masjid. Wa qala ma ahdatha ba'dak.
dalam hadisnya, hadis si Abu Bakar bin Abi Syaibah tadi, ma ahdatsa ba'da, kembali kepada umat. Sedangkan dalam hadis Ali bin Hujur, ma ahdatsa ba'da, kembali kepada personal yang tidak diterima ketika minta minum di telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini hadis pertama adalah mengisbatkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah surat dari Al-Quranul Karim, dan khususnya Al-Fatihah dia adalah surat dari Al-Fatihah, sehingga ulama khususnya mazhab Syafi'i menjadikan ini dalil bahwa Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan ketika membaca Al-Fatihah. Dan secara umum, secara ringkas kita katakan, memang kedua belah pihak dari ulama ini mempunyai hujjah yang cukup kuat, dan bukan cukup kuat, sangat kuat, sehingga sampai hari kiamat insya Allah perselisihan tak tamat. Akan ada yang pro jahar, akan ada yang pro sir. Cuman secara ilmu boleh kita bahas, Wallahu ta'ala alam. Seperti kata Imam Ibn Hajar rahimahullah, al-jam'u ma amkan ahabbu ilaina. Kalau bisa dikompromikan semua hadis itu, maka ini lebih kita diutamakan, sehingga tidak satu pun hadis yang terisolasi atau terventilator atau yang tidak ada yang terkarantina. Semua hadis diamalkan. Gimana? Sebagian surah al-hadis, sebagian pensyarah hadis seperti yang dinukil oleh Ibn Abil Bar dalam Al-Insaf, dia menyebutkan bahwasanya sebagian ulama mengumpulkan antara hadis jahar dengan hadis sir, ya, adalah dengan cara seperti ini, bahwa setiap ulama yang diriwayatkan darinya jahar bismillah, pasti dia meriwayatkan sir. Berarti bertentangan riwayatnya kan. Nah, dari riwayat yang bertentangan ini kita lihat lagi mana yang lebih kuat. Maka yang lebih kuat adalah riwayat sir daripada riwayat jahar. Yang pertama. Yang kedua, setiap yang meriwayatkan jahar, dia meriwayatkan sir, dan tidak sebaliknya. Yang meriwayatkan sir tidak meriwayatkan jahar. Di antara yang meriwayatkan jahar adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dia juga meriwayatkan sir. Tapi di antara yang meriwayatkan sir tanpa meriwayatkan jahar adalah seperti Ummi Salamah, Aisyah radhiyallahu anha, Jabir bin Abdullah. Mereka hanya meriwayatkan sir saja tanpa meriwayatkan jahar. Nah, telitinya ahlul hadis, mereka melihat yang meriwayatkan sir dan jahar itu rata-rata adalah sahabat yang senior. Yang meriwayatkan sir saja tanpa ada riwayat jahar itu rata-rata junior atau kaum ibu. Berarti dipahami oleh mereka bahwa yang dekat dengan Nabi, karena yang kibar, yang senior, sabnya depan dekat Nabi SAW, maka mereka mendengar Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan yang kecil agak jauh dari Nabi SAW, sehingga tidak terdengar olehnya Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dengan demikian, bila dimaksudkan jahar berarti didengar oleh yang dekat saja, dan bila yang dimaksud dengan sir adalah tidak didengar oleh yang agak jauh. Dengan demikian semua hadis jahar dan sir bisa diamalkan, sehingga imam membaca Bismillahirrahmanirrahim sekedar terdengar oleh yang di belakangnya, dan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin lebih tinggi suaranya sampai didengar oleh seluruh jamaah. Kalau tidak bisa didengar dengan suara asli, maka pakai sound system ini namanya sunnah hasanah, bukan bid'ah
hasanah. Nah, ini sunnah hasanah. Dalilnya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bagaimana cara menyampaikan suara itu urusan dunia, kawan. Itu urusan dunia. Maka antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sehingga ini tidak bid'ah hasanah. Tapi kalau nak pakai juga bid'ah lughawiyah. Bid'ah hasanah dalam bahasa. Karena dalam bahasa itu bid'ah itu artinya indah. Sesuatu yang tak ada contohnya dan bagus, itu disebut bid'ah dalam bahasa. Maka ini namanya bid'ah hasanah secara bahasa. Anak tuntun nak maksa juga, pokoknya asal hasanah bid'ahnya diterima nanti. Insyaallah kita buktikan nanti di tepi telaga. Saya tidak berani berspekulasi. Antum berani? Laksanakan. Insyaallah saya doakan mudah-mudahan tidak bermasalah. Tapi saya lebih suka yang pasti. Yang pasti aja. Tunggu dulu Pak. Pak capek Pak. Ya, yang pasti saja belum tentu juga diterima karena ada proses lagi ikhlas luar biasa. Ini yang masalah nanti sudahlah tidak ikhlas dan juga tidak pasti. Kita masalah ikhlas kan urusan masing-masing, kita nggak tahu nih siapa yang ikhlas di antara kita nggak tahu. Hanya Allah kemudian kita yang tahu. Wallahu taala alam. Dengan demikian maka kedua riwayat ini terpakai, riwayat sir terpakai, riwayat jahar dan terpakai, dan ini mazhab al-mukhtar inda aktsaril fuqaha wal muhaddisin. Wallahu taala alam. Tapi nak tetap juga pokoknya jahar tidak bisa, itu urusan laksanakan, tidak ada masalah. Insyaallah masalah ini kalau para ulama dulu bisa berlapang dada, masa kita tidak. Cuman kalau setiap masjid misalnya atau setiap jamaah kami sedangnya sir Ustaz, disirkan, tidak ada masalah. Oh enggak, kami mesti jahar, kalau tidak sah rasanya sholat, jaharkanlah, tidak ada masalah. Jelas? Dan yang berpendapat jahar, sholatlah di belakang yang sir, dan yang berpendapat sir, sholatlah yang belakang jahar. Habis itu salaman pun bukan habis itu, kecuali musim pandemi ini ya. Nah, jelas? Tidak jelas nampaknya? Baik. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hadis ini juga diambil faedah seperti disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya boleh tidur di masjid. Boleh tidur di masjid kecuali kalau dilarang pengurus. Itu urusan lain. Saya hanya bicara tentang syariatnya, tentang hukum syar'i. Kalau masalahnya aturan yang dibuat dan disepakati, itu urusan ya setiap masjid punya kebijakan masing-masing. Kalau di masjid, ada banyak masjid sudah praktekkan sekarang, bagi yang nak tidur disiapkan kasur supaya tidak sampai mengotori sajadah. Kalau bisa diberikan solusi. Tetapi kalau seandainya tidak aman, siapkan security. Misalnya, kalau tidak ada makanan, siapkan makan. Tapi kalau ini kan semuanya terserah kebijakan. Kan tidak wajib tidur masjid kan? Kan tidak wajib dah. Di sini sesi syar'inya saja. Sebab Nabi tadi tidurnya di mana? Di masjid. Ali bin Abi Thalib dulu tidurnya di mana? Di masjid. Ahlus Suffah tidurnya di mana? Ke masjid. Oleh itu secara syar'i. Yang kedua, seseorang boleh tidur di depan sahabatnya. Itu tidak terhitung aib itu. Misalnya baik ustaz atau bukan ustaz, kawan sama nuntut tiba-tiba tertidur depan, insyaallah tidak dihitung aib, karena asyraful anbiya wal mursalin, nabi yang paling mulia, nabi kita Muhammad SAW juga tertidur di depan sahabatnya dan di dalam masjid. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bila seseorang melihat dari sesuatu dari orang yang diikutinya, maka boleh bertanya. Seperti sahabat melihat Nabi tersenyum sendiri, dia kan tersenyum sendiri, maka beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, khususnya kalau hal itu mengundang sesuatu yang perlu diketahui.
Kemudian hadis juga menimpa di dalamnya bahwasanya adanya haud Nabi SAW, yaitu kolam atau telaga Nabi. Sebagian mengingkarinya, yang tidak percaya pada hadis ahad, mereka menolak adanya ini. Kalau tidak percaya tentu tidak akan diusahakan mengikutinya. Kalau tidak percaya dia tidak akan mengusahakan untuk dapat minum di situ. Jadi dia tidak yakin. Makanya yang yakinlah yang akan berusaha untuk menegakkan sunnah Nabi SAW dan menghindari hal-hal yang tidak disunahkan oleh Nabi SAW. Kemudian mengimani adalah wajib, dan ini akan disebutkan lagi nanti dalam babnya secara khusus dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tuh lah nanti antri. Datuk janji malam tadi tu ya. Tadi Datuk telefon tak bisa jawab tadi lah. Lain lu. Tu ya tambah aja. Baik, silakan. Orang-orang yang terhalang di telaga itu, saya pernah dengar riwayat. Di kaki itu dicampur, diangkat ke atas, kepala ke bawah. Itu soal. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Pernah dengar. Ya, saya tak pernah dengar. Nah, atau saya lupa. Pokoknya saya tak tahu. Kalau ada yang tahu kasih tahu ya. Alhamdulillah. Apakah kaki naik ke atas, kepala ke bawah? Kalau sampai macam itu deh, auzubillah. Ya. Saya tak tahu. Mungkin nanti saya cari insyaallah, kalau ketemu saya beritahu insyaallah. Baik. Karena mungkin dipahami dari kata yukhtalaju minhu. Artinya yukhtalaju itu yuntaza itu dicabut gitu. Dicabut. Intaza'a maknanya dicabut. Bisa saja diangkat seperti wallahu alam. Mungkin tafsirannya, tapi saya belum tahu saya, terus terang. Nah, terima kasih Pak. Atuk tanya ya, Le? Yang malam tadi juga, Le, terkadang ya tuh, Le. Subhanallah. Baik, pendek atau panjang? Atas serah. Baik, apa sah? Di mana roh? Surah apa sah? Ar-Rahman, Masya Allah. Lah sedang tu dia atur rumahnya. Apa makna lah? Kalau menurut kira-kira boleh nah, waturnya. Nanti salah satu tafsir ulama Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain seperti disebut oleh At-Tabari, bahwasanya nanti di hari menjelang kiamat atau hari kiamat akan terbit di barat, barat situ ya. Nah, kini terbitnya di mana? Di timur. Berarti tenggelamnya nanti di mana? Kiamat tuh di timur. Berarti dua tempat terbit, dua tempat tenggelam. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, yaitu Rabb yang memiliki dua tempat terbit dan dua tempat tenggelam. Ini salah satu tafsirnya. Nak tentu tunggu tunya tu. Tidak. Sebagian lagi menyebutkan tafsir seperti Syekh Asy-Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan, dan juga menukil dari Imam Tabari dari Jami'ul Bayan. Di antara tafsir ulama dalam masalah ini adalah tempat terbitnya matahari dan bulan, dan tempat tenggelamnya matahari dan bulan. Berarti dua tempat terbit, dua tempat tenggelam. Lah, tapi ada ayat lain, Rabbul Masyariqi wal Magharib, tempat Rabb yang memiliki banyak tempat terbit dan banyak tempat tenggelam. Boleh syarul. Kalau dua agak senang jadi kelebah, dah banyak. Itu maksud ditafsirkan oleh para ulama karena terbit, kalau dilihat dari terbitnya matahari, bercahayanya antara Tokyo dan Jakarta kan beda waktu, ya kan? Berarti terbitnya di Tokyo lain, terbitnya di Indonesia lain. Bahkan Indonesia tiga waktu kita. Waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian barat. Wita, wib dan wit. Baik. Tiga waktu kita. Berarti kalau itu tafsirnya oleh para ulama. Kemudian para ulama saintis modern, mereka kan melihat bahwa bumi ini
bisa dibagi dua. Yang sebelahnya bercahaya berarti siang, yang sebelahnya gelap yaitu malam. Berarti di sana terbit, di sini tenggelam. Di sini tenggelam, di sini terbit. Artinya dua terbit, dua tenggelam. Allah tu amonolah temomonolah tu. Karena itu ala kulli hal, nah itu tafsirnya, ini tafsirnya, yang jelas tetap Rabb yang memilikinya, Allah yang memiliki hal tersebut. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Pertanyaan Ustaz terkait masalah tenaga al-Kautsar tadi itu kan identiknya yang saya dengar itu kan di dalam surga. Jadi kalau kita pahami jadi dari kejaran tadi kan orang pelaku fitnah itu kan berarti dia tidak masuk, tapi tidak bisa mencicipi, tidak bisa minum. Misalnya yang saya tanyakan apa ini ada bahasa surga itu tidak bisa minum. Baik, wallahu taala alam. Ya, al-Kautsar kan disebutkan fil jannah, dalam surga. Iya. Naam. Atadruna mal Kautsar? Fa innahu nahrun wa adani rabbi. Yaitu sungai yang Allah janjikan kepadaku. Di sini tidak disebutkan dalam surga. Sebagian menyebutkan sungai di surga. Wallahu taala alam. Artinya di dalam riwayat lain disebutkan bahwa siapa man syariba minhu la yadhma'u abada, siapa yang minum dari telaga ini tak dahaga selamanya. Di lain jelaskan lagi hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk surga. Sebab kalau masuk surga tidak jauh lah, tidak minum lah, banyak sungai khamar, sungai madu, sungai susu. Berarti di dalam sebelum masuk surga, dan sebagian menyebutkannya sebelum naik ke atas jembatan penyeberangan as-sirat ala jahannam. Wallahu taala alam. Dan jawab isu ini. Iya. Tidak berjumpa dengan Nabi di padang mahsyar sudah. Nanti kita dihisab itu Nabi didatangkan sebagai saksi, dihitung sebagai saksi. Sebagian, mohon maaf, tadi ada yang mengatakan bahwasanya telaga itu sebelum hisab, malah sebelum hisab, sehingga orang-orang yang akan masuk dan minum di situ tidak teraba, insya Allah tidak dahaga dia, karena hisab itu lama, satu hari 1000 tahun. Memang saya tapi 1000 tahun banyak yang dihisab itu, apalagi banyak masalah tadi. Ya, pokoknya tidak gambar kon tidak masuk kan, tidak teraplikasi. Mohon maaf, error kan. Silahkan masukkan nomor pinnya kembali. Jadi ditimbang setiap masalah amalnya ada masalah. Makanya Nabi katakan man nuqishal hisab uzzib. Siapa yang hisabnya dimunaqashahkan. Iya, dimunaqashahkan apa maksudnya? Diperdebatkan. Artinya tanya, nih, nanti saling menuduh tuh, saling menuduh. Orang seperti ini itu akan diazab. Makanya jangan sampai hisab kita bermasalah. Makanya kenapa kita selalu nak mengingatkan umat ini supaya jauh-jauh dari yang tidak disunahkan Nabi, karena rentan bermasalah nanti. Karena Nabi akan diminta syahid sebagai saksi. Wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada. Nanti kitab kita dibentangkan, catatan amal. Lalu didatangkan para nabi dan para saksi. Nanti ditanyakan, Anda mengamalkan ini apa alasannya? Ditanyanya Ustaz Syanu dari mana? Sampai klaimnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata hadisnya palsu. Tanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mat, kamu yang ajarkan?" Enggak. Berarti merah contohnya atau biru nih? Merah. Rapornya merah lagi. Makanya usahakan jangan sampai hisab kita bermasalah.
dan usahakan kalau bisa tanpa hisab, karena ada rapor yang tidak perlu dibuka lagi, diteliti, diperdebatkan. Jelas tuh, ada rapornya bersih, masya Allah akidah bersih, ibadah bersih, muamalah bersih, akhlak adab bersih, kan tidak perlu dibuka lagi dong. Nah ini dah tangan kanan masuk, mau nak? Makanya jauhi hal-hal yang bermasalah itu. Iya, yang sejak di dunia kita tidak aman dibuatnya. Kita selalu kita bantah karena sunnah atau karena bid'ah? Serius ini kawan. Kita berbantah karena sunnah atau karena bid'ah? Bid'ah pada umumnya. Ya, karena sunnah ada juga bantah kadang. Ada juga nah. Iya kan sama-sama ngaku ahli sunnah gitu. Sama-sama ngaku ahli sunnah. Tapi pada umumnya yang namanya bid'ah itu selalu mengundang perselisihan pada umumnya. Oleh sebab itu maka jauhi hal-hal yang menyebabkan kita bermasalah hisabnya di akhirat. Ini yang kita serukan. Tapi tentu saja ini tak semudah membalikan telapak tangan. Ya sampai nanya kan, sejelas itu Ustaz, kok ada juga yang ngaku katanya. Nah bilang Allah dan Rasul menjelaskan, jadi tidak jelas juga. Gimana kita yang nak jelaskan lagi? Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan, masih diklaim belum jelas. Pada Allah menyebut menjelaskan, Rasul menyebut terang benderang, iya kan? Tapi bagi sebagian belum juga terang, gara-gara pakai ilmu azan. Ya, karena yang terang jadi gelap. Allah bilang terang benderang, Nabi bilang terang benderang. Allah sebut jalan lurus, jangan belok. Nabi bilang jalan lurus, jangan belok. Antum bilang harus juga jangan lurus terus. Wilayah namun harus masuk gang deh. Ya. Sejelas itu keterangannya tetap juga tidak mau. Gimana lagi? Nabi dulu jelaskan kepada umat waktu itu, tidak jelas bagaimana? Bukan tidak jelas, tidak mau. Itu masalahnya, tidak jelas. Dia tahu. Abu Jahal tahu dia Nabi itu jujur. Abu Talib tahu dia bahwa Nabi itu benar, tetapi tidak mau mengikuti. Ada itulah maknanya hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena setiap menyebut hidayah Allah sebut ittiba, bukan ilmu. Tentang hidayah selalu Allah sebut ittiba, tabi'a, ittaba'a, bukan alima atau arafa. Mengetahui hidayah tidak, tapi mengikutinya. Jadi kalau tahu belum dapat hidayah, tapi mengikuti baru dapat hidayah. Antum tahu semua, kita tahu Islam benar, tapi masih belum mengikutinya, belum dapat hidayah. Jelas? Ya, samurnya tentu disyariatkan, tapi Allah bisa buat kan? Berarti Allah dapat. Terima kasih dan mohon maaf. Kita jumpa kembali insyaallah 2 pekan lagi dalam Sahih Muslim. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, yang salah kekurangan saya mungkin dari syaitan. Kepada Allah mohon ampunan, kepada tuan-tuan dan puan mohon dimaafkan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.